Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi rabbih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at." Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bi hasanatin, siapa yang berniat bertekad kuat melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, maka akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu 'indahu asyru hasanati. Kalau dia bertekad kuat untuk mengerjakannya, kemudian dia kerjakan. Kalau yang tadi dia tidak kerjakan, dia dapat satu kebaikan sempurna. Sekarang dia berniat kuat, kemudian dia kerjakan, maka dia mendapatkan 10 pahala sampai 700 pahala, bahkan lebih dari 700 pahala. Kemudian kata Nabi, baik sampai situ dulu ya. Ini belum potongannya. Jadi sini jemaah sekalian tentang masalah melakukan kebaikan. Kemudian kata Nabi, faman hamma, di sini disebutkan hamma jemaah sekalian adalah keinginan kuat untuk beramal. Ini namanya hamma. Ya, jadi bukan cuma lintasan saja. Ya, bukan cuma niat biasa. Karena ada orang misalnya, ya kalau saya bangun sholat malam, saya sholat malam. Ini niat biasa namanya. Tapi kalau dia mengatakan begini, kalau saya malam ini insya Allah saya mau bangun sholat malam, ini namanya hamma, keinginan kuat untuk beramal. Dan disinilah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi namanya hammun, keinginan kuat untuk beramal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman hamma bihasanati", siapa yang berkeinginan kuat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia belum mengerjakannya, maka ditulis satu kebaikan yang sempurna. Ya, ini yang akan kita bahas ya Mas sekalian, yang potongan pertama ini. Jadi kebaikan tidak dilakukan. Jadi ini kebaikan tidak dia lakukan. Kondisinya begini. Ini kebaikan yang tidak dilakukan ya. Yang pertama niat, kemudian tidak jadi melakukan. Jadi dia sudah niat, saya mau haji, ternyata tidak jadi karena dia langsung meninggal. Karena ada begitu kasus-kasusnya ya. Dia mau umroh, tiba-tiba uangnya dicuri orang. Ya penipunya banyak travel umroh. Ya tidak ada rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya berani memperlakukan orang-orang yang dia kumpulkan uang bertahun-tahun, kemudian dia bawa lari. Ini kasus-kasus di Mekah banyak sepertinya. Ada juga yang kan tamat itu harus bayar apa? Dam, potong kambing. Ceritanya begini ya mas sekalian. Bayangkan ya, satu kambing harganya berapa? Kalau rupiah, ya 3 juta, anggap 3 juta ya. Itu kalau dia ambil tamat tuh, maka dia harus bayar dam. Nah ini pengurusnya, dia coba bilang mana uangnya? 3 juta satu orang kali 40, 120 juta kan? Kata pengurusnya, kalian nanti saksikan di sana ya, dipotong itu hewan kambingnya. Makanya 40 orang datang ke sana, dia saksikan lama. Kata orang ini di waktu itu, loh kalian ngapain ke sini? Ini kambing saya. Ternyata dia ditipu sama yang urus itu. 120 juta dia sudah bawa pergi. Kemudian pas di sana ternyata cuma menyaksikan saja, bukan dam mereka, bukan hewan sembelihan mereka. Nah ini banyak yang seperti ini ya. Baik, kita berikan niat tapi tidak jadi melakukan. Kalau dia niat tapi tidak jadi melakukan seperti ini, maka dapat pahala. Ini dapat pahala. Allah mengatakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian dia yudrikul maut, didatangi oleh kematian, dia meninggal sebelum berhijrah, maka sudah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Ini kondisi pertama ya. Ya. Dan ini disebutkan ada beberapa ya, seperti haji, umroh, jihad. Ini satu hadis disebutkan. Kita tambahkan misalnya sholat malam. Sholat malam. Ada orang mau tidur, ya, dia mau tidur, dia bilang dalam hatinya, pokoknya kalau malam ini saya mau tahajud. Dia tidur, ternyata bangun jam 6 pagi, jam 5 pagi sudah iqamah ya. Jam 5 pagi dia baru bangun, maka dia tidak sempat tahajud, tapi dia sudah dapat apanya? Pahalanya. Dia sudah dapat pahala tahajud ya. Dari yang lainnya mas sekalian, ada orang bunuh ya, ada orang bunuh 99 manusia. Ini terkenal hadisnya. Sangat sekali ini manusia, kerjanya bunuh orang. Dia sudah bunuh orang 99. Kemudian dia mau tobat. Datanglah kepada seorang rahib, ahli ibadah. Kemudian dia mengatakan, saya sudah membunuh tis'ah wa tis'ina nasama, sudah membunuh 99 nyawa. Hal ini minat tobat, apakah ada waktu saya untuk bertobat? Apakah tobat saya diterima oleh Allah? Yang ditanya ternyata tidak punya ilmu. Dia bilang apa? Tidak ada tobat untukmu. Maka dia menyesal, maka dia bunuh orang yang ditanya ini. Fakam pada dunia dari 99 menjadi 100 orang dia bunuh. Dia berjalan lagi ketemu dengan orang yang berilmu. Kemudian orang berilmu itu menasihati dia, bilang, ini kampung halaman. Jadi kampung halaman di sini ya. Kamu tinggalkan menuju tempat orang yang soleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kampung halamannya dia tinggalkan menuju ke sini. Ya, ternyata baru di tengah jalan di sini meninggal dia. Meninggal, belum sampai baru di pertengahan ini. Ya. Maka turun dua malaikat. Satu malaikat azab, kemudian satunya malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini bagian saya. Dia tidak pernah berbuat kebaikan. Kata malaikat rahmat, tidak, dia sudah bertobat meskipun belum melakukan kebaikan. Mereka berseteru, Allah turunkan satu malaikat lagi. Berarti jadi wasit, ya, karena dua malaikat ini berseteru. Kata malaikat yang ketiga ini, kalian ukur jarak dari sini ke sini, kemudian jarak dari sini ke sini. Mana yang lebih dekat? Maka diukur jamaah sekalian, ternyata yang lebih dekat yang mana? Yang tempatnya orang-orang soleh ini. Lebih dekat satu langkah jamaah sekalian daripada tempat ini, tempat kelahirannya. Maka malaikat rahmat mengatakan, ini bagian saya. Ya, dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya jamaah sekalian ya. Ini dalil terkait masalah orang beramal, ya, tapi dia sudah punya keinginan yang besar untuk beramal, tapi terhalangi oleh kematian. Maka dia tetap mendapatkan pahalanya.